Oke, halo assalamualaikum. Selamat datang di YouTube-nya SKB Kota Sukabumi dengan saya Ibu Raisa sebagai tutor ekonomi akuntansi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal tentang konsep dasar ilmu ekonomi untuk SMA kelas 10. Ya, dari slide pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang hidup adalah pilihan. Ya, betul. Hidup merupakan sebuah pilihan. Sejak kita bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur, secara sadar ataupun tidak sadar, kita selalu memilih, ya. Pada pagi hari, kita dapat memilih untuk terus melanjutkan istirahat, langsung tidur lagi, atau kita memilih hal yang lebih baik, yaitu siap-siap berkemas dan berangkat ke sekolah. Nah, sesudah pulang sekolah pun, kita juga berhadapan dengan pilihan. Apakah kita mau mengikuti kursus, ekstrakurikuler, atau kita langsung pulang ke rumah. Oke, di pembahasan kita hari ini, kita akan belajar mengenai pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, menentukan pilihan yang tepat, skala prioritas dan pengelolaan keuangan, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Kita juga akan membahas tentang prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan juga ekonomi syariah. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dan inti masalah ekonomi ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang sungguh kita ketahui kebutuhan manusia itu tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, permasalahan tersebutlah kemudian yang menyebabkan timbulnya kelangkaan. Oke, kita kembali ke awal dulu, kita kenalan dulu sebetulnya ekonomi itu apa. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Ya. Sedangkan menurut para ahli, Adam Smith mengatakan ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut J.B. Say itu mengatakan bahwa ekonomi ini sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Nah, inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya, jadi penyebab munculnya ilmu ekonomi itu karena adanya kelangkaan. Ya. Jadi apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan ini adalah kondisi ketika kita tidak dapat memiliki semua barang dan jasa yang diinginkan. Atau mungkin dalam bahasa lainnya itu limited stock ya. Nah, kelangkaan ini ada karena keinginan manusia akan barang dan jasa ini melebihi jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Keinginan manusia tidak terbatas, ya. Bahkan kalau kita diminta untuk menuliskan keinginan kita, nggak akan cukup kalau kita tulis hanya di dalam satu lembar kertas. Karena sebetulnya keinginan manusia itu sungguh sangat tidak terbatas. Namun, ketersediaan itu terbatas. Ketersediaan sangat terbatas. Baik ketersediaan yang disediakan oleh sumber daya alam, oleh sumber daya manusia, ataupun sumber daya lainnya. Itu semuanya terbatas. Lalu sebetulnya apa sih penyebab dari kelangkaan? Nah, penyebab dari kelangkaan yaitu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber ekonomi yang ada. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan.
Oke, kita berlanjut ke menentukan pilihan yang tepat. Dengan adanya kelangkaan, baik itu kelangkaan dari segi waktu ataupun finansial ataupun hal lainnya, kita diminta atau dituntut untuk menentukan pilihan yang tepat. Ya, sumber daya finansial yang langka membatasi kemampuan konsumen untuk membeli barang-barang konsumsi, dan sumber daya alam yang langka akan membatasi kemampuan produsen untuk menghasilkan barang-barang produksi. Kelangkaan sumber daya manusia pun dan juga modal itu akan membatasi pembangunan ekonomi di suatu negara. Sedangkan kelangkaan waktu itu akan membatasi siswa untuk melakukan segala hal yang diinginkannya, seperti membuat pekerjaan rumah, belum lagi ada yang mau bermain futsal, nonton film, atau sekedar ngobrol sama teman-teman. Nah, keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas membuat orang harus memilih dan bijak, ya. Bijak memisahkan mana yang keinginan ataupun mana yang merupakan kebutuhan. Oke, pilihan ekonomi ini adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara yang tepat dan juga dengan cara tertentu. Oke, kita akan mengenal tentang biaya peluang atau disebut juga sebagai opportunity cost. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita akan meninggalkan pilihan lain. Ya, ketika kita memilih untuk melakukan ekstrakurikuler, kita memilih untuk tidak langsung pulang ke rumah pada saat jam pelajaran selesai. Kita pasti akan mendapatkan manfaat atau kesenangan dari apa yang kita pilih. Jadi, pilihan kita tidak selalu buruk. Meski begitu, setiap item atau peluang lain yang kita lewatkan juga memiliki manfaat. Kita kehilangan manfaat itu ketika kita memutuskan untuk tidak membeli barang-barang itu. Nah, hilangnya manfaat ini disebut sebagai biaya peluang. Contohnya, contohnya ketika seseorang siswa ingin berolahraga lari. Terdapat dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah siswa tersebut akan berolahraga lari di mesin statis di tempat gym, atau siswa tersebut bisa melakukan olahraga lari di tempat terbuka, ya, di tempat umum. Nah, siswa tersebut memilih untuk berlari di tempat umum, di tempat olahraga secara umum, karena dia berpikir manfaat yang didapatkannya itu sama, tetapi nilai ekonomis yang didapatkannya itu lebih ekonomis jika kita melakukan olahraga secara gratis di lingkungan umum atau di tempat umum. Nah, biaya peluangnya itu dari contoh barusan berarti adalah berolahraga di tempat gym. Memanfaatkan biaya peluang. Oke. Biaya peluang ini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi biaya peluang ini adalah dapat menjadi dasar pilihan jika mengerjakan alternatif yang dipilih. Nah, selain biaya peluang, ada juga istilah lain, yaitu biaya sehari-hari. Nah, biaya peluang adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan biaya ini adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Di suatu perusahaan, biaya adalah pengorbanan ekonomis untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu barang, dan kegiatan lainnya. Nah, biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan, sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menentukan pilihan. Yang pertama, melakukan analisis biaya peluang. Melakukan analisis biaya peluang. Nah, biaya peluang ini adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk membangun jalan raya
melalui taman kota, biaya tanah yang diperlukan untuk membangun jalan raya mungkin akan terlihat murah dalam hal anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, biaya peluang membuat jalan di atas taman sebenarnya akan dibayar ketika masyarakat semakin sulit untuk menikmati indahnya taman saat melepas lelah di taman tersebut. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Nah, dengan analisis ini, kita dapat menentukan pilihan mana yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biayanya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, ada motif yang berasal dari dalam diri manusia, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga motif yang berasal dari luar diri manusia, seperti pengaruh lingkungan dan iklan. Tentu saja dalam menentukan pilihan yang tepat, kita hendaknya lebih mempertimbangkan motif yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi pendorong itu bukan dari diri orang lain, bukan dari iklan. Yang keempat, menyadari trade-off. Nah, trade-off ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Misalnya, kita lebih memilih menggunakan waktu untuk belajar daripada bermain game. Dan yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, sekarang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Apa itu skala prioritas? Nah, skala prioritas ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi ataupun kondisi di mana alat pemuas kebutuhan yang bersifatnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Dan kita melakukan atau menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus dilakukan pemenuhannya terlebih dahulu daripada kebutuhan lainnya. Kebutuhan pada umumnya terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Dan ada beberapa prioritas yang harus disusun. Prioritas ke-1 atau prioritas pertama adalah menentukan atau mendahulukan kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekarang. Prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan masa depan, dan prioritas ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, pengelolaan keuangan. Ya. Pengelolaan keuangan ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi ataupun juga dengan skala prioritas. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan pribadi khususnya bagi siswa? Nah, sebetulnya itu bisa sangat kita lakukan dengan cara yang mudah. Yang pertama, kita diminta atau kita membiasakan diri kita untuk membuat pembukuan keuangan pribadi. Yang kedua, membuat rencana anggaran atau budgeting. Yang ketiga, kita memonitor pengeluaran. Ya, pengeluarannya kita monitor. Apakah pengeluaran yang kita keluarkan itu sudah sesuai dengan anggaran yang telah kita tulis, yang telah kita rencanakan atau tidak. Yang keempat, mengevaluasi keuangan. Ya, mengevaluasi keuangan itu kita melihat kembali, mengevaluasi kembali apakah pengelolaan keuangan kita itu sudah benar, sudah berada di jalan yang benar atau enggak. Dan yang kelima, jangan lupa membiasakan diri untuk selalu menabung dan juga berinvestasi. Nah, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Apa itu? Nah, kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Kebutuhan memang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia
dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, kita lihat jenis-jenis kebutuhan, ada apa saja. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkannya, waktu pemenuhan kebutuhan, dan juga sifat pemenuhan kebutuhan. Jika kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, itu kita kelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, juga tempat tinggal. Nah, kebutuhan kedua adalah kebutuhan sekunder atau disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Ya, kebutuhan pelengkap ini kita lakukan atau kita penuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Contohnya, kita membutuhkan sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja. Nah, dan yang ketiga adalah tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah atau biasanya bukan sesuatu yang merupakan sebuah kebutuhan, tapi lebih condong ke dalam sebuah keinginan. Ya. Nah, umumnya kebutuhan tersier ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan untuk menaikkan status sosial. Contohnya, ketika seseorang menggunakan mobil mewah, ya, karena penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Selain itu, penggunaan perhiasan mahal atau tinggal di apartemen mewah juga dapat menaikkan status sosial pengguna di Indonesia ya. Oke, selanjutnya berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, subjek pengguna alat pemenuhan kebutuhan dapat dibedakan atas individu dan juga masyarakat umum. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan individu yang berbeda. Contohnya, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Tetapi untuk seorang guru, dia tidak akan membutuhkan cangkul, benih, ataupun traktor. Guru membutuhkan alat peraga, buku referensi, modul, dan juga perangkat mengajar lainnya. Nah, sedangkan kebutuhan umum ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat ataupun sosial. Contohnya, ketika pemerintah membuat jalan raya, jembatan penyeberangan, air bersih, jaringan listrik, dan juga fasilitas umum lainnya. Nah, berdasarkan waktu, jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ini berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang atau kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya, ketika kita merasa lapar, kebutuhan sekarang itu adalah makanan ataupun minuman. Ketika seseorang sakit, kebutuhan sekarang itu adalah berobat atau dirawat di rumah sakit. Sedangkan kebutuhan nanti atau masa depan, ini adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, ketika orang tua menabung untuk mengikuti asuransi pendidikan atau membuat dana darurat untuk keluarganya atau juga untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya di masa depan. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat pemenuhan. Nah, berdasarkan sifat pemenuhan ini terdiri dari 2 macam, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan fisik, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti pakaian, makanan, minuman, dan juga vitamin atau obat-obatan. Dan kebutuhan rohani itu tentunya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Nah, untuk sebagai contohnya, kebutuhan untuk jiwa, contohnya agar dapat bekerja lebih baik, seorang karyawan perlu mendapatkan nasihat ataupun motivasi, dan juga training ataupun latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahliannya bekerja.
Oke, nah, ada barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Nah, barang ini adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik yang berwujud. Sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk fisik, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Ya, jadi barang itu adalah sesuatu yang berwujud yang bisa kita pegang, kita gunakan. Sedangkan jasa itu ketika kita membayar seseorang atas pekerjaannya yang manfaatnya bisa kita rasakan. Oke. Nah, jenis-jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu ada barang ekonomi. Barang ekonomi ini mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Sedangkan barang non-ekonomi adalah barang yang kita dapatkan itu tanpa pengorbanan atau biaya. Contoh dari barang ekonomi antara lain seperti baju, komputer, ataupun sepatu yang harus kita beli dengan uang. Sedangkan barang non-ekonomi contohnya seperti sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, ataupun udara. Oke, selanjutnya berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan kita bertambah atau sebaliknya. Contohnya, seseorang ya biasanya menggunakan sendal jepit ataupun barang bekas ataupun barang tiruan, barang KW. Nah, pembelian barang-barang ini akan dikurangi jika pendapatan orang tersebut bertambah. Mungkin mereka akan lebih memilih sebuah sendal ataupun sepatu yang original. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah barang esensial. Barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya seperti beras, gula, minyak sayur, dan bensin. Ya, jadi barang esensial ini oleh seluruh lapisan masyarakat itu digunakan. Ada barang normal, barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat atau sebaliknya. Contohnya adalah ketika seseorang membeli baju, buku, ataupun komputer. Dan yang keempat ada barang mewah, barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya ketika seseorang membeli perhiasan berlian, mobil yang sangat mewah, ataupun kapal pesiar. Nah, berdasarkan pergunaannya, barang ini terdiri dari barang pribadi, yaitu untuk diri sendiri, seperti rumah, tabungan, kendaraan, ataupun barang publik, barang yang digunakan untuk umum, seperti taman, jembatan, jalan raya, dan sekolah. Oke, berdasarkan hubungan pemakaian, terdapat barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi ini adalah barang yang dapat menggantikan barang lainnya. Contohnya, jika harga beras mahal, maka seseorang bisa mengkonsumsi jagung ataupun singkong sebagai pengganti. Atau jika harga tiket pesawat untuk mudik mahal, seseorang bisa menggunakan kereta api yang harganya lebih terjangkau sebagai sarana transportasi. Yang kedua itu barang komplementer, barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama yang lain. Contohnya seperti bensin ataupun mobil itu akan lebih bermanfaat jika disandingkan atau digunakan dengan bensin atau sepatu dengan kaos kaki. Nah, selanjutnya berdasarkan proses pengerjaan. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah ini barang yang belum mengalami pengelolaan. Contohnya kelapa, kentang, ataupun ubi yang masih belum diolah. Bahan setengah jadinya itu contohnya ada benang ataupun tepung beras. Sedangkan bahan jadi itu contohnya ada sepatu, tas, ataupun kemeja yang bisa kita beli dan siap pakai. Dan berdasarkan sifat, terdiri dari dua macam.
Ada barang tetap dan barang bergerak. Nah, barang tetap ini sifatnya tetap dan tahan lama. Sedangkan barang bergerak itu tidak tetap dan masanya itu pendek. Oke, sekian di video hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Materi selanjutnya akan dikirimkan, akan di-share di materi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.